Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulastri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis masalah. Jadi, pengertian pembelajaran berbasis masalah atau disebut dengan problem based learning atau bisa juga disingkat dengan PBL, merupakan salah satu pembelajaran yang sudah lama sekali dikembangkan oleh para ahli dalam rangka menanamkan kebiasaan pada rasa para siswanya untuk senantiasa berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Nah, adapun menurut Burroughs 1980 menjelaskan bahwa pada sekitar tahun 1950-an, para pendidik bidang kedokteran di Universitas McMaster, Kanada melihat adanya permasalahan dalam pembelajaran yang mereka lakukan ketika mereka menilai bahwa dari kegiatan pembelajaran yang dilakukannya itu banyak mahasiswa yang mampu mengingat informasi atau pengetahuan dari buku atau dari ceramah. Nah, PBL ini merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang sesuai untuk semua jenjang pendidikan, dan untuk semua pelajaran PBL merupakan model pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai titik total paling penting dalam pembelajaran tersebut. Dalam PBL juga, para siswa menggunakan masalah sebagai pemicu atau skenario untuk menentukan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mereka juga melakukan studi yang tidak berkegantungan pada orang lain, melakukannya secara mandiri sebelum masuk ke dalam kelas, untuk menyempurnakan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya baik melalui diskusi kelompok maupun secara klasifikasi. Nah, adapun landasan pengembangan PBL. Jadi, pengembangan PBL berbasis masalah ini dilandasi oleh dua hal, yaitu landasan teoretis dan landasan faktual. Yang pertama, landasan teoretis. PBL ini merupakan model pembelajaran yang membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan metakognitif dan kognitif siswa. Tidak hanya menekankan pada hasil akademis, melainkan juga menekankan pada proses belajar. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing sehingga siswa dapat belajar untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut Dewey dan kelas demokratis, bahwa pembelajaran di sekolah harus bermakna. Pembelajaran yang bermakna itu dapat diwujudkan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil, dan siswa memilih sendiri proyek yang mereka kerjakan sesuai dengan minatnya. Hal ini sesuai dengan PBL yang mengedepankan pemecahan masalah secara kolaboratif, artinya bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil. Sedangkan menurut Piaget, siswa terlibat secara aktif dalam proses mendapatkan informasi dan mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Menurut Brunner, salah seorang ahli yang banyak memberikan sumbangan pemikiran terhadap discovery learning. Discovery learning ini merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran dan meyakini bahwa proses belajar yang sesungguhnya terjadi melalui penemuan ide. Nah, yang kedua itu landasan faktual. Beberapa hal yang menjadi landasan dikembangkan PBL diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu, model tradisional secara berlebihan menggunakan metode ekspositif yang hanya menghasilkan siswa yang pasif. Yang kedua, pendekatan pendidikan berbasis ceramah tradisional menekankan motivasi belajar dan subjektivitas siswa, terlalu menekankan retensi pengetahuan dan mengabaikan pengembangan keterampilan. Yang ketiga, PBL ini diklaim merupakan pendekatan pembelajaran yang dipimpin oleh siswa. Yang keempat, permasalahan selalu berubah baik di sekolah, keluarga, masyarakat, ataupun di tempat kerja, sehingga siswa harus memiliki kemampuan menghadapi berbagai masalah. Yang kelima, literasi ilmiah sangat penting dalam pembelajaran sains sehingga memerlukan atau metodologi yang tepat yang dapat mengembangkan aktivitas siswa dalam mengembangkan kemampuan literasi ilmiah tersebut.
Yang keenam, sebagai besar siswa kesulitan memahami konsep-konsep abstrak dan miskonsepsi pada beberapa materi pelajaran. Yang terakhir yaitu pembelajaran bahasa bukan hanya belajar bahasa tetapi juga mengintegrasikan pengembangan keterampilan terpenting abad ke-21 yaitu pemikiran, pemecahan masalah, pembelajaran mandiri yang lebih tinggi, komunikasi, dan kolaborasi dengan kemampuan untuk menunjukkan keterampilan. Dalam pembelajaran berbasis masalah terdapat prinsip-prinsip. Yang pertama itu masalah merupakan titik awal proses pembelajaran. Yang kedua, masalah didasarkan pada masalah kehidupan nyata atau realistis yang dipilih untuk memenuhi tujuan dan kriteria pendidikan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis aktivitas atau active learning yang melibatkan siswa dalam kegiatan penelitian dan pengembangan keputusan. Yang keempat, pemecahan masalah merupakan tujuan dan juga metode pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran berbasis kelompok atau kolaboratif. Yang keenam, memberikan pengamatan autentik. Yang ketujuh, melibatkan siswa sebagai pemangku kepentingan dalam situasi masalah. Yang kedelapan, metodologi berdasarkan pembelajaran berbasis inquiry. Dan yang terakhir, mengutamakan berpikir tingkat tinggi dan komunikasi. Selanjutnya, karakteristik PBL. Tujuan utama PBL itu untuk meningkatkan pembelajaran dengan mewajibkan siswa untuk memecahkan suatu masalah. Model pembelajaran ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu pembelajaran harus berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa ini karena siswa diberi kebebasan untuk mempelajari topik yang paling menarik perhatian mereka dan untuk menentukan bagaimana mereka ingin mempelajarinya. Siswa harus mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, membantu merencanakan kelas, memimpin diskusi kelas, dan menilai pekerjaan mereka sendiri dan pekerjaan teman sekelas mereka. Yang kedua itu, pembelajaran harus terjadi pada kelompok kecil siswa di bawah bimbingan tutor atau collaborative learning in small groups. Tugas dari fasilitator dalam hal ini adalah yang pertama itu membantu kelompok pengetahuan bagaimana kerja kelompok. Yang kedua itu mendorong umpan balik dari dalam kelompok. Yang ketiga, membimbing kelompok untuk menetapkan masalah pembelajaran yang sesuai, dan yang terakhir membantu kelompok untuk mengintegrasikan masalah belajar. Yang ketiga, tutor sebagai fasilitator atau pembimbing. PBL ini melibatkan guru dan dalam pembelajaran hanya sebagai fasilitator untuk menciptakan ruang bagi siswa di mana mereka dapat mengevaluasi pembelajaran, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, dan mempromosikan pemikiran kritis. Yang keempat, masalah autentik terutama ditemukan dalam urutan pembelajaran sebelum persiapan atau studi telah terjadi. Pembelajaran PBL didasarkan pada skenario yang dihadapkan pada situasi nyata atau realistis dari berbagai variabel masalah. Yang kelima, permasalahan yang dihadapi sebagai alat untuk mencapai pengetahuan yang dibutuhkan dan kemampuan memecahkan masalah yang diperlukan untuk akhir memecahkan masalah. Yang keenam, informasi baru diperoleh melalui pembelajaran mandiri. Yang ketujuh, siswa belajar mengenal dan memecahkan masalah representatif. Yang terakhir, pembelajaran berbasis refleksi diri. Selanjutnya, tahapan PBL dalam pembelajaran. Menurut Sugianto, ada 5 tahapan dalam pembelajaran model PBM. Yang pertama itu memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. Nah, pembelajaran kegiatannya yaitu guru membahas tujuan pembelajaran, mendeskripsikan dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah. Yang kedua, tahap
mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Nah, kegiatan pembelajarannya itu guru membentuk siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan permasalahannya. Tahap ketiga itu membantu investigasi mandiri dan kelompok. Pembelajarannya itu guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat, melaksanakan eksperimen dan mencari penjelasan serta solusi. Tahap keempat mengembangkan dan mempresentasikan hasil. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil-hasil yang tepat seperti laporan, rekaman, video, dan model-model yang membantu mereka untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap investigasinya dan proses-proses yang mereka gunakan. Jadi, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah model pembelajaran terdiri dari kegiatan menyajikan kepada peserta didik suatu situasi masalah yang autentik dan bermakna, serta memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inquiry. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning dilandasi oleh beberapa teori belajar, yaitu teori belajar konstruktivisme, Piaget, Ausubel, Vygotsky, Jerome, Brunner, dan Albert Bandura. Nah, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning memiliki sintaks yang terdiri dari 5 fase atau tahap. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.